Perkenalkan, nama saya Nadinda Putri Fajriana dengan NIM 31125 11030 dari kelas 25MN5. Saya akan membuat tugas video yaitu meresum materi mata kuliah perekonomian Indonesia dari materi pertama sampai materi ke-6. Materi yang pertama yaitu perekonomian Indonesia, karakteristik utama, dan ruang lingkup perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yaitu sistem kompleks yang mengatur bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh seluruh Nusantara atau seluruh masyarakat Indonesia. Sistem ini mencerminkan interaksi dinamis antara 3 pilar utama, yaitu pilar yang pertama yaitu pemerintah sebagai regulator, lanjut ke pelaku usaha sebagai motor penggerak, dan yang terakhir masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen. Pemerintah itu sebagai regulator atau sebagai mengatur. Lanjut ke pelaku usaha sebagai motor penggerak. Pelaku usaha tuh melakukan motor penggerak untuk melakukan usaha-usaha. Lanjut ke masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen. Masyarakat ada yang berjualan ataupun ada yang membeli, dan saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Dengan wilayah geografis yang luas dan keberagaman budaya Indonesia, perekonomian Indonesia memiliki karakter yang unik yang membedakan dari negara-negara lain. Jadi dengan adanya keberagaman perekonomian yang ada di Indonesia, itu menjadi salah satu keunikan yang ada di Indonesia dan berbeda dengan negara-negara yang ada di negara-negara lain. Karakteristik utama perekonomian Indonesia itu ada 3, yaitu ekonomi campuran, perpaduan harmonis antara kekuatan sektor swasta yang inovatif dengan peran aktif pemerintah dalam mengatur dan melindungi kepentingan publik. Yang kedua, pilar yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu sumber daya melimpah. Oke, jadi di Indonesia tuh sangat akan kaya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berbagai pulau yang ada di Indonesia tuh pasti mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Seperti kayak akan minyaknya, terus gas alam, batu bara, kelapa sawit, nikel, dan berbagai komoditas strategi yang menjadi tulang punggung ekspor nasional. Dengan sumber dayanya yang melimpah menjadi tulang punggung ekspor nasional. Dan Indonesia memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksplor sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu populasi besar. Indonesia lebih dari 280 jutaan jiwa menciptakan pasar domestik yang luas dengan potensi konsumsi tinggi dan bagus dan bonus demografis yang menguntungkan. Oke. Selanjutnya yaitu sumber daya dan manusia. Sumber daya dan manusia itu saling berkaitan karena menjadi pilar ekonomi, karena kombinasi kekayaan alam dan modal manusia yang besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional yang terus berkembang. Dengan adanya sumber daya dan manusia saling berkombinasi untuk
memanfaatkan sumber daya yang ada dan manusia melakukan pemanfaatan tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi. Dengan adanya kolaborasi tersebut, manusia dan sumber daya terus berkembang dan terus berkembang. Oke, lanjutnya peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia tuh ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter tuh mengatur pengeluaran negara, berapa yang keluar, kayak sudah terdata dan sudah pasti tercatat berapa pengeluaran negara setiap mengeluarkan anggaran, dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dengan mengatur pengeluaran negara dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga yang ada di Indonesia, dengan adanya kebijakan fiskal dan moneter tuh menjadi menjaga kestabilitasan negara yang ada di Indonesia. Lanjut ke investasi infrastruktur, yaitu program pembangunan besar-besaran jalan tol, pelabuhan, bandara, dan digital untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas nasional. Dengan adanya investasi infrastruktur tuh, jadi program pembangunan besar-besaran jalan tol dan lain-lain menjadikan Indonesia sebagai tidak ketinggalan zaman atau selalu berkembang setiap tahunnya dengan melakukan pembangunan yang merata. Lanjut ke perlindungan sosial. Program bantuan sosial, perlindungan sosial seperti program bantuan sosial, pengembangan UMKM, dan pelatihan vokasi untuk menciptakan kesejahteraan merata dan ekonomi yang inklusif. Program bantuan sosial seperti bansos atau beasiswa, itu perlindungan sosial. Lanjut ke pembangunan UMKM, pengembangan UMKM. Di Indonesia sekarang UMKM lebih berkembang karena sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk UMKM yang ingin berkembang. Lanjut ke pelatihan vokasi untuk menciptakan atau melatih pekerja agar lebih profesional atau menciptakan ekonomi yang inklusif. Pemerintah melakukan pelatihan untuk menciptakan kesejahteraan dan kesejahteraan yang merata. Ruang lingkup perekonomian Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu sektor premier, aktivitas ekonomi yang mengambil langsung dari alam seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Lanjut ke ada pertambangan dan penggalian. Yang kedua yaitu sektor sekunder, kegiatan pengolahan dan transformasi bahan mentah. Yang kedua yaitu industri manufaktur. Yang ketiga, konstruksi dan pembangunan pengelolaan hasil alam. Sektor premier yang ketiga yaitu sektor tersier, layanan dan jasa untuk mendukung aktivitas ekonomi, transformasi ekonomi digital dalam aksi. Yang pertama, lonjakan e-commerce, transaksi perdagangan elektronik meningkat 30% per tahunnya, mengubah pola konsumsi masyarakat dari offline ke online. Jadi transaksi perdagangan elektronik tuh sekarang mulai menjadi sektor utama yang ada di Indonesia, karena sekarang masyarakat sudah memanfaatkan e-commerce untuk membeli bahan makanan melalui online atau yang lain-lain. Terus revolusi pembayaran digital.
Bank Indonesia mendorong KRIS sebagai standar pembayaran digital nasional, mempermudah transaksi tanpa uang tunai. Sekarang di Indonesia bahkan sudah ada beberapa toko yang tidak lagi menerima uang tunai karena sudah memanfaatkan teknologi seperti teknologi pembayaran digital seperti KRIS. Lanjut ke UMKM Go Digital. Usaha mikro, kecil, dan menengah mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke mancanegara. Pelaku UMKM sekarang sudah mulai pintar. Mereka memanfaatkan digital atau media sosial untuk mempromosikan jualan mereka. Jadi tidak hanya yang ada di Indonesia saja yang tahu apa yang mereka jual, tapi orang luar Indonesia juga tahu atau bisa melihat apa saja yang mereka jual. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu perekonomian Indonesia, pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Materi ini berfokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses komprehensif yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan transformasi struktur ekonomi secara menyeluruh dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Jadi pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia tuh berfokus untuk pemerataan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan pembangunan ekonomi yang merata. Lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Kenaikan output atau pendapatan nasional dalam periode waktu tertentu biasanya diukur melalui peningkatan penduduk domestik bruto. Perbedaan kunci pembangunan ekonomi melampaui angka statistik dengan menekankan pemerataan kesejahteraan. Seperti pembangunan ekonomi yang tadi tuh, dia berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar peningkatan PDB semata, tapi menekankan kesejahteraan masyarakat. Oke, lanjut ke pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu bukan hanya sekedar angka atau lebih dari sekedar angka, tapi pembangunan ekonomi yang sejati berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, secara holistik mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas dengan seperti memperbagus sekolah-sekolahan atau fasilitas yang ada di sekolahan yang kurang memadai. Terus layanan kesehatan juga menyediakan alat-alat yang lebih unggul atau lebih canggih di layanan masyarakat, di layanan kesehatan masyarakat, agar masyarakat yang sakit tidak kesusahan atau tidak jauh-jauh untuk rujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau lebih canggih. Kan kalau di sebuah desa kalau layanannya kurang memadai, itu bakal susah untuk rujuk karena keterbatasan atau jarak antar desa ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya tuh lebih lengkap, itu akan membuat masyarakat yang sakit tuh lebih tersiksa atau lebih kesulitan lah untuk mendapatkan layanan yang lebih bagus atau penanganan yang cepat. Oke. Lanjut ke infrastruktur yang mendukung produktivitas. Infrastruktur yang mendukung produktivitas tuh seperti pembangunan atau teknologi yang ada di
pulau atau kota tersebut jika lebih produktivitas atau lebih unggul, maka masyarakat akan lebih bisa maju. Oke. Yang selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah. Lanjut ke sektor swasta dan masyarakat sipil untuk menciptakan sinergi yang optimal. Tujuan utamanya yaitu memperbaiki taraf hidup secara berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat. Jadi di Indonesia itu tidak heran lagi atau sudah tidak asing lagi dengan kemiskinan ya, tapi untuk tahun 2026 ini terakhir tingkat kemiskinan itu lumayan berkurang. Lanjut yaitu transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi Indonesia tuh perjalanan dari ekonomi tradisional berbasis pertanian menuju struktur ekonomi modern yang terdiversifikasi dengan sektor industri dan jasa yang semakin berkembang. Lanjut yaitu ada dua teori klasik dan awal pembangunan ekonomi. Ada dua teori nih. Yang pertama dari Adam Smith. Adam Smith tuh menekankan kebebasan pasar dan pertambahan penduduk sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teori yang kedua yaitu dari David Ricardo, memperingatkan resiko kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan stagnasi upah. Lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama yaitu model Resto. 5 tahapan pembangunan. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, persyarat lepas landas atau take off, menuju kedewasaan dan era konsumsi massa tinggi. Yang kedua yaitu model Solow, akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai 3 pilar utama. Teknologi berperan sebagai faktor eksogen yang mendorong produktivitas. Adanya pendekatan strukturalis dan tantangan ketimpangan fokus pemerataan, penekanan pada distribusi hasil pembangunan yang adil dan penggunaan kesenjangan ekonomi antar wilayah sebagai prioritas kebijakan. Konteks Indonesia, ketimpangan pembangunan antar Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia menunjukkan tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan strategis. Oke, di Indonesia ada ketimpangan pembangunan antara di Pulau Jawa dan wilayah timur. Jadi di Pulau Jawa tuh sangat berkembang, sangat maju, teknologinya sangat maju, fasilitasnya sangat memadai, tapi sedangkan di wilayah timur Indonesia itu kurang memadai, seperti layanan kesehatan yang kurang memadai, sekolah-sekolah yang kurang fasilitasnya. Itu menjadi tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan strategis. Lanjut ke determain pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu investasi dan kebijakan, investasi domestik dan asing, serta kebijakan pemerintah yang kondusif sebagai fondasi pertumbuhan. Yang kedua yaitu kualitas SDM, peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk produktivitas optimal. Dengan kualitas SDM yang sangat bagus dan meningkat, adanya keterampilan tenaga kerja untuk lebih produktivitas dan lebih optimal. Lanjut ke infrastruktur, pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk
konektivitas ekonomi. Lanjut ke diversifikasi. Mengurangi ketergantungan pada komoditas melalui pembangunan sektor teknologi dan industri. Lanjut ke trade-off sebagai pertumbuhan dan pemerataan. Dilema kebijakan fokus pada pembangunan ekonomi tinggi dapat mengorbankan pemerataan pendapatan, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih lebar. Lanjut ke distribution with growth. Strategi yang memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai keseimbangan optimal. Strategi implementasi proyek pembangunan padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal, program pelatihan vokasional dan akses pembiayaan UMKM. Peran teknologi dan ekonomi digital, yaitu faktor teknologi eksogen dalam teori Solow. Kemajuan teknologi berperan sebagai faktor eksogen yang meningkatkan produktivitas total faktor produksi secara signifikan. Ekonomi digital, transformasi digital mendukung perdagangan elektronik, vintage atau inovasi bisnis model yang memperluas akses pasar di era modern. Akses digital, internet, dan teknologi informasi menjadi kebutuhan primer masyarakat milenial, mendorong inklusi ekonomi dan partisipasi digital. Untuk semakin berkembangnya teknologi, akses digital dan internet teknologi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat milenial. Mendorong pertumbuhan melalui teknologi, ekosistem teknologi Indonesia yang berkembang pesat dengan startup unicorn dan investasi teknologi menciptakan peluang ekonomi baru serta meningkatkan daya saing global. Pembangunan masa depan ekonomi Indonesia yaitu keseimbangan pertumbuhan. Pembangunan ekonomi harus mencapai keseimbangan optimal antara pertumbuhan kuantitatif dan pemerataan kualitatif untuk kesejahteraan menyeluruh. Pendekatan teoritis, pemahaman mendalam terhadap berbagai teori. Lanjut ke pembangunan membantu merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif sesuai dengan konteks. Indonesia kolaborasi multi pihak, yaitu sinergi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi program pembangunan keberlanjutan. Fokus masa depan yaitu investasi pada inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu sejarah perekonomian Indonesia. Dari masa kolonial ke era modern, mengeksplorasi jejak perjalanan ekonomi bangsa dari masa lalu hingga potensi di masa depan. Yang pertama yaitu masa prakolonial dan kolonial. Fondasi ekonomi Nusantara. Yang pertama, pusat perdagangan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam telah menjadi simpul perdagangan internasional yang ramai jauh sebelum kedatangan kekuatan Eropa. Yang kedua yaitu dominasi VOC. Belanda melalui VOC menguasai perdagangan dan
eksploitasi sumber daya selama 350 tahun, membentuk struktur ekonomi yang eksploitatif. Lanjut, dampak kolonial sistem tanam paksa dan politik etis meninggalkan warisan ekonomi dan sosial yang kompleks hingga kini. Periode kemerdekaan dan Orde Lama dari tahun 1950 sampai tahun 1966. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, pertumbuhan ekonomi awal yang menjanjikan 6,5% antara 1952 sampai 1958 yang dibayangi oleh inflasi tinggi dan hiperinflasi ekstrim pada tahun 1966. Nasionalisasi dan sosialisasi. Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing dan menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, berusaha membangun kemandirian ekonomi. Lanjut, krisis dan hambatan. Adanya ketidakstabilan politik yang sering terjadi menjadi hambatan utama kemajuan ekonomi dan memicu ketidakpastian inflasi dan bisnis. Di Orde Baru, era pembangunan dan stabilitas ekonomi pada tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama yaitu reformasi ekonomi. Presiden Soeharto memimpin stabilisasi inflasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya ledakan minyak pada tahun 1970-an. Ekspor minyak melonjak dan menyumbang 70% anggaran negara, namun juga memicu masalah korupsi dan inflasi. Yang ketiga yaitu deregulasi dan investasi. Mulai dari tahun 1980-an, kebijakan deregulasi dan peningkatan investasi asing mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Reformasi ekonomi pasca krisis yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama yaitu pemulihan cepat ekonomi Indonesia berhasil pulih dengan pertumbuhan stabil di atas 5% sejak awal tahun 2000-an, menunjukkan resiliensi yang kuat. Selanjutnya yaitu diversifikasi sektor, ketergantungan pada minyak berkurang. Ekonomi semakin terdiversifikasi ke sektor manufaktur, jasa, dan ekonomi digital yang berkembang sangat pesat. Lanjut ke peran global. Indonesia kini memainkan peran kunci di ASEAN dan G20, menegaskan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lanjut, terdapat peluang dan adanya peluang dan tantangan masa depan. Yang pertama, peluang pertama yaitu adanya transformasi digital mendorong inovasi dan efisiensi. Yang kedua yaitu ekonomi hijau, membuka peluang investasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketiga, peluang yang ketiga yaitu peran strategis Indonesia di kancah ekonomi global dan regional. Lanjut ke tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang memerlukan solusi inklusif.
Tantangan yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Tantangan yang ketiga yaitu perlunya penguatan kelembagaan dan kebijakan fiskal yang adiktif. Materi yang keempat yaitu sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi, persaingan bebas, dan mekanisme pasar. Lanjut ke sosialisme. Sistem perekonomian yang menekankan kepemilikan bersama atas alat produksi yang didistribusi dengan intervensi pemerintah yang kuat. Lanjut ke sistem campuran. Sistem ekonomi yang menghubungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme dengan kombinasi kepemilikan pribadi dan intervensi pemerintah. Landasan filosofis dan nilai-nilai ekonomis di Pancasila. Yang pertama yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan untuk semua, mencegah eksploitasi dan mendorong gotong royong. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melarang diskriminasi dan mendorong kesetaraan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, membangun ekonomi yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mendorong demokrasi ekonomi. Ciri utama sistem ekonomi di Pancasila, yang pertama yaitu keadilan sosial, memastikan setiap warga memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua yaitu kesejahteraan bersama, seperti membangun ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu kemakmuran rakyat, memastikan manfaat pembangunan ekonomi dinikmati secara adil dan merata. Kemakmuran rakyat. Jadi pemerintah memastikan agar pemanfaatan pembangunan ekonomi tersebut dinikmati oleh semua masyarakat, bukan hanya masyarakat tertentu. Lanjut ke peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu regulasi, menetapkan aturan dan kebijakan yang adil dan transparan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu infrastruktur, membangun infrastruktur yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Yang ketiga yaitu sosialisasi, mempromosikan budaya kerja keras, etos kerja dan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi. Peran swasta dalam sistem ekonomi Pancasila. Swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi koperasi, membangun ekonomi rakyat, menguatkan perekonomian lokal, dan memberdayakan masyarakat. Implementasi sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Yang pertama yaitu Orde Baru, penerapan kebijakan pembangunan ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi saja.
Yang kedua yaitu reformasi, mendorong transisi menuju sistem ekonomi yang lebih demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu era milenial, menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Terdapat tantangan dan peluang pengembangan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, tantangan dan peluang yang pertama yaitu peran teknologi. Melanjutnya, teknologi digital memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan digital. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi, tantangan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga yaitu perubahan iklim, mengakui dan menanggapi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian, mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan. Materi yang kelima yaitu pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan nasional adalah total nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini menjadi ukur utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara secara makro. Kenapa sih pendapatan nasional tuh sangat penting? Karena menggambarkan kapasitas produktif ekonomi dan standar hidup rata-rata penduduk. Periode ukur dihitung per tahun atau per kuartal untuk memantau dinamika ekonomi. Apakah dalam per tahun tuh naik atau turunnya ekonomi yang ada di Indonesia. Metode penghitungan pendapatan nasional, terdapat 3 pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghitung pendapatan nasional secara akurat. Yang pertama yaitu metode produksi. Caranya yaitu menyumbelahkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi sampai pertanian, industri, dan jasa. Lanjut, cara yang kedua yaitu metode pendapatan, menghitung total pendapatan seluruh produksi dari upah, sewa, dan laba. Yang ketiga yaitu metode pengeluaran, total konsumsi ditambah investasi, ditambah belanja pemerintah, ditambah lagi ekspor neto. Pertumbuhan ekonomi yaitu definisi dan pentingnya pertumbuhan ekonomi diukur dari persentase kenaikan pendapatan nasional real dari suatu periode atau asli dari suatu periode berikutnya. Indikator ini menjadi barometer utama kesehatan ekonomi, mencerminkan seberapa cepat suatu negara bergerak menuju kemajuan dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu investasi dan PMTB. Pembentukan modal tetap bruto menjadi mesin pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur dan kapasitas produksi. Yang kedua yaitu konsumsi dan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga menyumbang porsi terbesar PDB. Diperkuat lagi oleh stimulus fiskal pemerintah. Yang ketiga yaitu perdagangan.
perdagangan internasional, ekspor ataupun impor, serta kondisi ekonomi global turut menentukan laju pertumbuhan ekonomi domestik. Lanjut ke perbandingan pertumbuhan ekonomi regional. Di Pulau Jawa, dominasi Pulau Jawa menyumbang 56,93% PDB nasional dengan pertumbuhan mencapai 5,30. Lanjut didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa keuangan yang terkonsentrasi di wilayah tersebut. Wilayah-wilayah tersebut yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta wilayah timur Indonesia juga mencatat pertumbuhan positif, menandakan pemerataan aktivitas ekonomi yang semakin baik. Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat yang pertama yaitu 6-7 juta rupiah. Pendapatan bulanan rata-rata pendapatan per kapita warga Indonesia pada tahun 2025 itu termasuk lumayan tinggi untuk di tahun-tahun sebelumnya. Lanjut yang kedua yaitu angka kemiskinan menurun seiring peningkatan lapangan kerja dan daya beli. Semenjak dari tahun 2025 ke 2026 adanya penurunan di angka pengangguran dan kemiskinan karena adanya beberapa lapangan pekerjaan baru yang disediakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga juga pengangguran berkurang berkat ekspansi sektor industri dan jasa. Lanjut ke tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya ketidakpastian global geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan negara mitra menjadi resiko eksternal. Lanjut, yang kedua yaitu stabilitas kebijakan sinergi. Kebijakan fiskal dan moneter krusial untuk menjaga inflasi rendah dan pertumbuhan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu digitalisasi, transformasi digital, dan ekonomi hijau menjadi pendorong utama pertumbuhan masa depan. Dengan adanya digitalisasi dan ekonomi hijau menjadi pendorong utama, menjadi salah satu pilar utama atau pendoronglah utama untuk pertumbuhan masa depan. Untuk pertumbuhan masa depan menuju ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan inklusif, yang lebih kuat dan lebih maju dan stabil. Yang pertama yaitu keterkaitan erat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi saling menguatkan. Lanjut, peningkatan produksi mendorong pendapatan dan sebaliknya. Yang kedua yaitu momentum positif pertumbuhan. Ada 5,11% di 2025 memadai kepercayaan pasar dan fondasi ekonomi yang semakin kokoh. Yang ketiga yaitu kunci keberlanjutan sinergi kebijakan pemerintah, inovasi, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi penentu masa depan ekonomi Indonesia. Oke, kunci keberlanjutan sinergi kebijakan pemerintah tuh dari masyarakat, adanya partisipasi aktif, adanya
dorongan dari masyarakat itu sendiri untuk menjadi lebih maju dan akan menjadi penentu masa depan ekonomi Indonesia. Materi ke-6 yaitu kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Kependudukan di Indonesia, fakta dan tantangannya, yaitu ada 280 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksi melampaui 280 juta jiwa pada tahun 2026, menjadikan negara penduduk terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan dan pasar kerjanya, laju pertumbuhan penduduk secara langsung mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan kebutuhan akan lapangan pekerjaan baru. Lanjut, tantangannya yaitu distribusi tidak merata. Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa menciptakan ketimpangan ketenagakerjaan antar wilayah dan tantangan pembangunan deregional. Kependudukan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama itu kependudukan Indonesia. Fakta dan tantangannya yaitu Indonesia merupakan salah satu negara jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang seperti saya bilang tadi, terdapat 280 juta jiwa pada tahun 2026. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat setelah Cina. Yang pertama yaitu Cina, yang kedua yaitu India, dan yang ketiga yaitu Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk ini membawa dua sisi. Sisi pertama yaitu peluang. Peluangnya adanya atau menyediakan tenaga kerja besar atau bonus demografi. Tantangannya, jika tidak terserap, akan meningkat pengangguran. Masalah utama kependudukan di Indonesia akan meningkatkan pengangguran karena jumlah setiap tahun lulusan kuliah maupun sekolah tidak sebanding dengan penyedia lapangan pekerjaan. Lanjut ke masalah utama kependudukan di Indonesia. Yang pertama itu distribusi tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tuh urbanisasi tinggi, banyak penduduk pindah ke kota mencari pekerjaan. Tekanan terhadap ketimpangan kerja, kebutuhan pekerjaan terus meningkat. Artinya semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Namun di Indonesia sendiri untuk lapangan pekerjaan tuh masih susah didapatkan karena seperti yang saya bilang tadi, jumlah lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Yang kedua yaitu angkatan kerja dan partisipasi angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Data terbaru menunjukkan 155 juta lebih angkatan kerja dan TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Ada 70-72% TPAK menunjukkan seberapa banyak penduduk Indonesia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja. Semakin tinggi TPAK, semakin banyak juga orang yang ingin bekerja. Tapi jika lapangan pekerjaan terbatas, pengangguran meningkat. Yang ketiga yaitu pengertian pengangguran
pengertian pengangguran adalah kondisi jika seseorang yang pertama berada dalam usia kerja, yang kedua tidak bekerja, yang ketiga sedang mencari pekerjaan, yang keempat siap bekerja. Pengangguran bukan masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial karena bisa menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Jika pengangguran ini dibiarkan, maka makin banyak kriminalitas yang terjadi seperti kemalingan, copet, tindakan kekerasan seperti begal, dan lain-lain. Yang keempat yaitu jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional terjadi karena perpindahan kerja sementara. Contohnya yaitu lulusan baru yang masih cari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran struktural seperti terjadi karena ketidaksesuaian skill dengan kebutuhan industri. Contohnya, pekerja lama tidak bisa mengikuti teknologi baru. Makanya sekarang pemerintah menyediakan pelatihan pekerjaan untuk individual atau untuk masyarakat yang ingin bekerja supaya bisa mengikuti teknologi baru atau bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman terjadi karena pekerjaan bergantung musim seperti petani setelah panen. Karena tidak semua yang dipanen itu bisa ditanam terus-menerus. Seperti adanya musim hujan, itu susah karena akan mengurangi kualitas tanaman yang ditanam oleh petani atau yang dipanen oleh petani, ataupun adanya kelangkaan saat adanya musim-musim tertentu. Yang keempat yaitu pengangguran psikikal terjadi karena krisis ekonomi atau resesi. Contohnya seperti PHK saat ekonomi turun. Banyak masyarakat yang di PHK ketika suatu perusahaan bangkrut atau mengurangi pekerja untuk mengantisipasi kebangkrutan. Yang kelima yaitu pengangguran terselubung. Terjadi ketika terlalu banyak tenaga kerja di suatu pekerjaan. Contohnya banyak orang kerja di sawah tapi tidak produktif. Yang kelima, struktur ketenaga kerjaan di Indonesia, sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, sektor yang pertama yaitu pertanian, berada di angka 27,99%. Yang kedua diduduki oleh perdagangan, yaitu 18,67%. Yang ketiga industri pengelolaan, berada di angka 13,86%. Yang keempat yaitu pariwisata dan perhotelan, kalau di pariwisata dan perhotelan tuh 8,5%. Yang lainnya yaitu sisanya yaitu ada 30,98%. Artinya, pertanian masih dominan, tapi produktivitasnya rendah. Sektor modern belum menyerap cukup tenaga kerja. Yang keenam yaitu tantangan ketenaga kerjaan. 1. Dominasi sektor pertanian.
produktivitas rendah, upah kecil. B. Banyak pekerja informal. Yang pertama, tidak ada jaminan kerja, tidak ada perlindungan sosial. Banyak pekerjaan yang hanya dikontrak saja, tidak adanya tanggung jawab atau jaminan jika pekerja tersebut dikeluarkan. Lanjut ke tidak adanya perlindungan sosial juga. Upah rendah, rata-rata upahnya yaitu upah terendah 3,4 juta per bulan. Dan yang D, kesenjangan keterampilan. Lulusan sekolah tidak sesuai kebutuhan industri. Makanya sekarang banyak anak muda yang lebih melanjutkan perkuliahan atau pendidikan untuk mengasah skill atau mengasah keterampilan lebih mendalam. Yang ketujuh, penyebab pengangguran, beberapa faktor utama. Yang pertama, ada beberapa penyebab pengangguran. Yang pertama, mismatch pendidikan. Skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi para penerima juga agak ragu untuk menerima pelamar tersebut karena skill tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, atau jika dia skill yang sudah ada itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk tinggi, lapangan kerja tidak cukup. Yang seperti saya bilang pertama tadi, setiap tahunnya banyak sekali lulusan, tapi tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan. Lanjut ke investasi rendah, sedikit pembuka pekerjaan. Karena banyaknya pelamar atau banyaknya yang belum mendapatkan pekerjaan, maka setiap tahunnya pasti akan terus mencoba, dan yang baru lulus juga akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Lanjut, kurang informasi kerja. Orang sulit mencari pekerjaan. Kurangnya informasi kerja karena adanya keterbatasan sinyal atau informasi. Seperti yang di wilayah pelosok tuh sulit untuk mendapatkan informasi-informasi karena keterbatasan teknologi atau keterbatasan sinyal atau informasi yang tidak menyebar, yang kurang menyebarnya informasi. Jadi tidak semua orang-orang yang dapat dengan cepat merespon informasi tersebut. Lanjut ke mobilitas tenaga kerja rendah, sulit pindah ke daerah yang butuh pekerja. Ya, karena mungkin faktor utamanya juga adanya persaingan yang ketat, karena sepertinya kota yang membuka lowongan tersebut pasti akan lebih mengutamakan yang ada di kotanya. Itu. Lanjut ke 8.
kebijakan pemerintah. Pelatihan vokasi melatih keterampilan sesuai kebutuhan industri. Sudah kita bahas di atas tadi, pemerintah sekarang menyediakan kebijakan untuk pelatihan. Setiap ada lowongan pekerjaan atau penerimaan pekerjaan, maka pemerintah melakukan pelatihan terlebih dahulu agar masyarakat dapat beradaptasi dengan teknologi yang maju serta tidak kesulitan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu reskilling dan upskilling, yaitu melatih ulang tenaga kerja agar lebih relevan. Dengan melatih ulang atau terus-menerus berlatih, maka para pekerja akan terbiasa dengan melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu peningkatan investasi, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Peningkatan investasi berarti peningkatan skill yang ada di diri seseorang, maka membuka lebih banyak lapangan pekerjaan atau lebih banyak orang yang bisa mendaftar atau melamar di perusahaan tersebut karena udah adanya skill yang kita tanamkan tadi. Lanjut, yang keempat yaitu penempatan TKI memberi peluang kerja di luar negeri. Simulasi fiskal program padat karya saat ekonomi turun. Pemerintah mengizinkan penduduknya untuk pergi ke luar negeri mencari pekerjaan dan sudah diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan, ya, dan aman. Lanjut ke dampak pengangguran. Yang pertama yaitu ekonomi. Daya beli menurun, konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan adanya pengangguran, maka banyak masyarakat yang lebih hemat atau lebih mementingkan kebutuhan yang lebih dibutuhkan dibandingkan untuk membeli barang-barang yang sekiranya kurang membutuhkan. Jadi daya beli menurun. Yang kedua yaitu sosial. Kemiskinan meningkat, kriminalitas naik, dan ketidakstabilan. Karena adanya pengangguran, maka adanya pengangguran dan tidak adanya lapangan pekerjaan. Jadi ada beberapa orang atau oknum yang menyalahgunakan hal tersebut. Mereka untuk mencari uang yang instan atau hal-hal yang instan dengan mencuri atau menjamret atau melakukan kriminalitas agar karena mereka tidak tahu lagi bagaimana untuk mendapatkan uang tersebut. Itu dapat disalahkan, ya, itu tidak dapat dibenarkan, itu salah. Tapi mungkin mereka lebih baik bisa mencari pekerjaan yang lebih halal dan tidak meresahkan. Lanjut, yang C atau yang ketiga yaitu pembangunan. Target pembangunan terlambat. Adanya pengangguran, target pembangunan terlambat. Jadi ada beberapa pembangunan yang masih ada beberapa pembangunan yang terlambat karena adanya angka pengangguran tersebut.